Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Fala Sugiarto dengan NIM 170512044040. Kali ini saya akan menjelaskan implementasi sistem informasi manajemen pada aplikasi portal event. Latar belakangnya adalah berangkat dari masalah penyebaran informasi event yang kurang menyeluruh hingga menyentuh ke semua lapisan masyarakat. Kami berusaha untuk mengakomodir kemungkinan tersebut menjadi nyata dan reliable untuk mengembangkan sebuah portal yang menyajikan informasi event secara up-to-date dalam bentuk digital. Nah, implementasi portal event ini akan disajikan dalam bentuk website. Literatur teori. Konsep dasar sistem informasi. Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan diperlukan atau kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia dan komputer untuk menginformasikan input menjadi keluaran atau informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Lalu ada komponen sistem informasi yaitu input, model, database, output, teknologi, dan pengendalian. Dalam bagian di samping bisa terlihat bahwa sebuah pengembang melakukan input atau melakukan masukan dan lalu menjadi sebuah proses dan diproses menjadi sebuah output. Setelah output, maka output tersebut akan mendapatkan feedback dari pengguna dan akhirnya akan menjadikan sebuah input perbaikan. Sama seperti bagian yang lebih besar yaitu software, lalu menjadi hardware. Setelah itu masuk ke database. Setelah dari database maka akan diunduh ke network atau yang kita kenal sebagai internet. Lalu di internet orang-orang dapat memakai, orang-orang dapat menilai, orang-orang dapat memberi masukan apa yang kira-kira, dan akhirnya masukan tersebut atau feedback tersebut akan menjadikan sebuah software yang lebih baik. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan SDM, dokumen, teknologi dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan atau strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Lalu tujuan sistem informasi ada 3. Yang pertama, menyediakan informasi yang digunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan dalam perancangan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Lalu, jenis-jenis sistem informasi. Ada 10 kurang lebih jenis sistem informasi, yaitu sistem pemrosesan transaksi, sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, otomasi perkantoran, sistem pendukung putusan, sistem pakar, sistem informasi eksekutif, sistem informasi geografis, sistem manufaktur, sistem informasi pembayaran, dan sistem informasi sumber daya manusia. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fahri. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, perkenalkan, saya Fahri Muhammad, NIM 029. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Saudara Alvin. Untuk presentasi kali ini kita masuk ke pembahasan dan implementasi sistem informasi manajemen pada portal event. Untuk pembahasan awal, kita menuju ke pengenalan portal event. Apa sih portal event itu dan bagaimana garis besarnya nanti yang sistem yang akan kita buat. Tentunya aplikasi portal event ini akan kita buat dengan basis web, dan ini merupakan sistem informasi transaksi yang bisa sistem informasi manajemen, yang dimana khususnya untuk web sendiri harus membutuhkan
fasilitas internet untuk bisa mengaksesnya. Dan sebagai gambaran umumnya saja, nantinya ada 4 use case atau hak akses pengguna yang ada dalam sistem kami, dan semua hak akses mempunyai kebutuhan dan juga akses yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk akses yang pertama adalah guest atau pengguna biasa. Di sini maksud guest sendiri adalah pengguna yang mengakses web kita tanpa harus login terlebih dahulu. Untuk aksesnya sendiri, dia bisa melakukan login dan register secara umum dan juga mengakses halaman awal atau halaman detail saja untuk eventnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah peserta. Peserta sama dengan guest mempunyai hak akses registrasi dan juga login, namun berbedanya di sini dia akan mendapatkan konfirmasi email. Kemudian juga ada akses tambahan untuk ganti password dan juga manajemen profil. Sini juga akses yang bisa didapatkan peserta secara khusus, yaitu mendapatkan informasi lebih detail mengenai event, kemudian berpartisipasi dalam event tersebut atau mendaftarkan dirinya kepada event tersebut baik secara gratis maupun secara berbayar, tergantung dari patokan pihak panitianya sendiri. Kemudian ada panitia kegiatan atau event organizer. Sini dia juga mempunyai hak akses registrasi dan login, namun berbedanya registrasinya di sini dibutuhkan beberapa persyaratan seperti data diri yang lebih lengkap, scan KTP atau scan instansi jika ada. Kemudian setelah proses registrasi, panitia yang sudah mendaftar akan mendapatkan email masuk setelah pendaftarannya divalidasi oleh admin, dan dia akan mendapatkan password untuk masuk ke dalam sistem kami. Untuk panitia sendiri, dia mempunyai wewenang untuk melakukan manajemen pada event seperti memasukkan detail event, jadwal, kemudian alamat terselenggaranya event, kemudian juga dapat mengelola sponsor yang digandeng, dan juga cetak struk pembayaran dari para peserta yang mendaftar serta rekapitulasi kegiatan. Kemudian juga adalah administrator atau user atau lebih umum dikenal sebagai super admin. Nah, di sini aksesnya hanya login dan tidak bisa mendaftar tentunya, karena user ini adalah user yang mempunyai wewenang penuh terhadap sistem. Oke, user ini juga bisa mengganti password, mengganti profil, mengolah data, semua data yang ada pada sistem, termasuk data master, data transaksi, dan juga laporan. Kemudian sistem informasi portal event. Karena aplikasi portal event ini merupakan aplikasi sistem informasi yang berbasis komputer, di mana sistem informasi menggunakan teknologi komputer untuk melakukan beberapa atau semua tugasnya, maka aplikasi portal event ini harus memenuhi komponen dasar dari sistem informasi sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah hardware.
Hardware sendiri merupakan perangkat keras atau media yang digunakan sebagai penjembatan untuk user mengakses aplikasi kami. Kemudian software sendiri adalah sebagai sistem pemrosesan transaksi antara pengguna dengan sistem. Kemudian database adalah sebuah ruang yang menyimpan semua data master ataupun data secara digital dari semua pengguna termasuk user root. Kemudian jaringan komputer adalah sebuah konektivitas atau penghubung yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengakses sistem kami. Dan prosedur merupakan sebuah atau kumpulan informasi sebagai pedoman bagi user ataupun use case tadi untuk dapat mengakses website ataupun portal event secara maksimal. Kemudian yang terakhir adalah pengguna. Pengguna ini sendiri merupakan orang atau perseorangan atau perusahaan yang nantinya akan menggunakan sistem kami. Dan kemudian yang ketiga adalah dasar manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan dari portal event kami, ada 5 sumber penting dalam manajemen yang nantinya akan mendukung bagaimana portal event ini bisa berdiri dan juga melakukan proses-prosesnya secara sistematis. Yang pertama adalah man atau sumber daya yang dimiliki organisasi dalam manajemen. Faktor manusia adalah yang paling menentukan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja. Kemudian yang kedua ada material. Material terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha mencapai hasil yang lebih baik dan digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan proses yang jauh lebih baik. Yang ketiga adalah mesin atau mesin, digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Di sini kegunaannya untuk melakukan efisiensi kerja pada sistem. Kemudian yang keempat adalah money atau uang. Ini adalah suatu unsur yang tidak bisa diabaikan. Uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional agar setiap sistem, khususnya dalam sistem portal event nanti, bisa berdiri. Dan juga untuk poin kelima adalah informasi atau information. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang sangat berguna untuk membuat sebuah keputusan yang nantinya akan menunjang bagaimana proses transaksi antar informasi pada portal ini sendiri. Yang keempat, perkembangan sistem informasi. Sistem informasi dapat diterapkan secara internal dan eksternal di suatu perusahaan atau organisasi. Pada contoh ini, khususnya pada portal event ini, untuk internal sendiri akan diterapkan di dalam fungsi aplikasi portal event, dan untuk eksternalnya akan diterapkan pada lingkungan sekitar atau pengguna. Kemudian yang kelima adalah implementasi sistem pemrosesan transaksi.
Sistem pemrosesan transaksi merupakan sistem informasi yang pasti ada pada setiap aplikasi, tentunya juga ada pada aplikasi portal event kami. Sistem pemrosesan transaksi yang diterapkan pada portal event dengan 6 poin sebagai berikut ini. Yang pertama adalah registrasi user, merupakan proses awal untuk melakukan pendataan pada setiap pengguna. Kemudian yang kedua adalah pendaftaran event atau manajemen event yang nantinya akan bisa dilakukan oleh pengguna yang terdaftar sebagai pihak manajemen event organizer atau yang mendaftarkan sebagai partner atau mitra kami. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan informasi pada user. Ini merupakan sistem infrastruktur yang nanti akan menyampaikan ataupun memberikan kualitas user interface yang baik. Kemudian adalah pembuatan event. Ini adalah salah satu transaksi yang dilakukan untuk memenuhi pendaftaran event yaitu mencatat semua data yang berkaitan dengan event seperti keterangan event, tanggal, kemudian tempat penyelenggaraan, sponsor, dan lain-lain. Kemudian juga dari semua data tersebut transaksi selanjutnya adalah bisa dilakukan manajemen atau melakukan perubahan, kemudian penghapusan pada data event. Namun tentunya juga sesuai dengan akses masing-masing. Kemudian yang keenam adalah moderasi event. Jadi di sini sistem yang kami buat nantinya setiap event akan dimoderasi terlebih dahulu oleh admin untuk bisa selanjutnya tampil pada halaman atau front end system. Tentunya ini merupakan fungsi transaksi yang sangat penting untuk mengelola dan membatasi event mana saja yang berkualitas dan berhak untuk tampil pada sistem portal event nantinya. Yang keenam adalah informasi sistem informasi manajemen dalam aplikasi portal event. Proses yang dilakukan cukup sederhana, yang dimana dimulai dari registrasi panitia dan kemudian panitia membuat event yang dapat iklan, dan lalu event tersebut disetujui oleh administrator melalui tahapan moderasi atau review sehingga event tersebut bisa diakses dan bisa dikatakan layak dan bisa diakses oleh pengguna yang sudah terdaftar atau peserta ataupun guest yang ingin melihat detail event tersebut. Dalam aplikasi portal event sendiri, database berisi data yang disediakan oleh sistem pemrosesan transaksi. Isi database digunakan untuk menghasilkan laporan secara periodik dan secara khusus. Lalu output yang dihasilkan digunakan oleh para pemegang masalah perusahaan. Dalam fitur ini diharapkan nantinya setiap mitra yang bergabung untuk mendaftarkan eventnya kepada kami selalu mendapatkan hasil laporan dari event yang diselenggarakan, sehingga akan bisa menyebabkan pengelompokan informasi yang nantinya digunakan oleh mitra tersebut untuk menghadapi event yang diselenggarakan selanjutnya. Kemudian yang ketujuh adalah implementasi otomasi perkantoran. Sistem otomasi perkantoran diimplementasikan pada aplikasi portal itu sebagai alat pemroses hasil dari sistem informasi manajemen. Sistem ini sendiri digunakan semua personil yang masuk dalam kategori level manajemen yang berfungsi untuk mendukung kegiatan perkantoran harian. Ini nantinya
penghitungan atau konektivitas setiap user, sehingga setiap akses pengguna nantinya akan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Mungkin untuk pembahasan dari poin 1 sampai 7 cukup sekian saja. Mungkin untuk poin selanjutnya dan kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya Husni Mubarak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak, NIM 17051214033. Di sini saya akan melanjutkan teman saya Fahri, yaitu saya akan menjelaskan tentang implementasi SPK pada portal event. Implementasi sistem pendukung keputusan pada aplikasi portal event ini ada beberapa, yaitu pertama, membantu personil tingkat manajemen atau administrator dalam menentukan strategi yang akan digunakan. Membantu personil tingkat manajemen untuk menentukan sponsor yang dipilih berdasarkan minat pengguna peserta yang mendaftar pada event yang ada pada aplikasi portal event. Membantu pengguna panitia dalam menentukan event yang akan diselenggarakan atau dibuat berdasarkan minat pengguna peserta yang sebelumnya mengikuti event yang ada. Keempat, membantu pengguna peserta dalam memilih event berdasarkan minat peserta yang lain dan juga iklan yang ada. Jadi minat peserta itu bisa diarahkan melalui iklan yang ada pada aplikasi portal event. Yang kelima, membantu personil tingkat manajemen dalam meningkatkan aplikasi portal event berdasarkan feedback pengguna, peserta maupun panitia. Kemudian, implementasi sistem informasi eksekutif pada aplikasi portal event. Sistem informasi eksekutif diterapkan pada portal event ini pada personil tingkat manajemen. Personil tingkat manajemen memiliki hak akses yang lebih, yang dimana semua jenis informasi yang ada pada aplikasi telah disediakan dalam bentuk yang mudah dimengerti, dan juga penerapan sistem pendukung keputusan memudahkan personil manajemen dalam mengambil keputusan. Jadi hasil dari atau output dari sistem informasi eksekutif nanti biasanya adalah seperti PDF laporan, point of sale dan sebagainya. Kemudian implementasi sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ini diterapkan khususnya pada saat panitia atau pengguna panitia itu menginputkan lokasi tempat event yang akan diadakan. Jadi nanti sistem akan menyimpan informasi geografis. Jadi sistem informasi geografis sendiri itu untuk menyimpan informasi geografis. Kemudian implementasi sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran diterapkan pada portal event, yaitu berupa iklan atau sponsor yang diajukan oleh panitia kepada administrator dan administrator terhadap aplikasi portal event untuk menyebarkan atau memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi mengenai suatu event atau mengenai aplikasi portal event. Jadi pemasaran dalam aplikasi portal event sendiri ada, yaitu administrator akan mengiklankan aplikasi portal event ini ke halayak umum, dan administrator juga dapat mengiklankan event yang ada pada portal event untuk mendukung panitia dalam mengadakan eventnya. Kemudian implementasi sistem sumber daya manusia.
Sistem informasi sumber daya manusia diterapkan pada aplikasi ini pada tingkat personil manajer, yang dimana informasi sumber daya manusia dikelola untuk monitoring informasi yang dapat digunakan organisasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan kesimpulan dari presentasi yang kami bawakan ini adalah sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi bisnis. Area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Adapun pengguna dan pengembang sistem informasi manajemen pada aplikasi portal event berbasis web antara lain sebagai berikut: organisasi bisnis, sumber daya informasi, spesialis informasi, analisis sistem, administrator basis data, webmaster, programmer. Jadi kesimpulannya adalah implementasi sistem informasi manajemen pada aplikasi portal event ini sangat penting untuk membantu pengembangan aplikasi dan organisasi portal event ini sendiri. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.